Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Teristina, NIM 20 30 60 40 80 dari kelas Mazawa 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UAS Manajemen Strategi. Kalian tahu nggak pengertian, manfaat, tujuan, dan proses dari manajemen strategi dalam perusahaan? Pengertian strategis manajemen. Manajemen strategis adalah perencanaan, pemantauan, analisis, dan asesmen yang berkelanjutan dari semua keperluan yang mencapai tujuannya. Dibutuhkan organisasi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manfaat dari implementasi strategi di dalam manajemen perusahaan adalah 1. Menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan. 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi tantangan. 3. Merangsang motivasi bekerja dari karyawan dengan melibatkan karyawan dalam merumuskan strategi. 4. Lebih peka terhadap ancaman dan tantangan eksternal. 5. Meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal. 6. Menciptakan proses organisasi yang efektif dan efisien. 7. Mengembangkan kemampuan lebih adaptasi dalam kondisi bisnis perusahaan yang dinamis. 8. Mendapatkan pendapatannya maksimal dari efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Tujuan manajemen strategis: 1. Mengarahkan kepada tujuan. 2. Menjaga kepentingan berbagai pihak. 3. Mengatasi perubahan iklim bisnis. 4. Efektivitas dan efisien proses manajemen strategis. 1. Identifikasi. 2. Analisis. 3. Formasi strategi. 4. Implementasi strategi. 5. Evaluasi strategi. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan secara profesional, bersifat independen, dan berdasarkan pada undang-undang khusus tentang pelaporan keuangan kepada sebuah lembaga seperti pemerintahan, badan hukum, organisasi, dan lain-lain. Audit eksternal ini bertujuan untuk menguji atau menganalisis serta memverifikasi laporan keuangan perusahaan seperti disyaratkan undang-undang. Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda. Semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing perusahaan. Biasanya, visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan peranan visi dan misi dalam suatu perusahaan sangat penting. Proses pengembangan pernyataan visi dan misi. 1. Memilih beberapa artikel atau dokumen mengenai pernyataan ini agar meminta semua manajer untuk membaca sebagai informasi latar. 2. Meminta para manajer untuk membuat sendiri pernyataan visi dan misi bagi organisasi. 3. Meminta seorang fasilitator atau dewan manajer puncak. 4. Permintaan akan perubahan, penambahan, dan penghapusan setelahnya saat diadakan sebuah pertemuan untuk merevisi dokumen tersebut. Kelima, begitu semua manajer telah memberikan masukan mereka serta mendukung dokumen final, organisasi dapat dengan mudah memperoleh dukungan manajer untuk aktivitas perumusan, penerapan, dan pengevaluasian strategi. Keenam, membentuk forum-forum diskusi. Apa itu tujuan jangka panjang? Tujuan jangka panjang biasanya merupakan tujuan besar yang ingin Anda capai selama beberapa tahun. Anda akan menggunakan beberapa tonggak untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menetapkan tujuan jangka pendek untuk dicapai di sepanjang jalan. Membuat tujuan jangka panjang. 1. Buat tujuan yang spesifik. 2. Sasaran yang terukur. 3. Hindari bersikap negatif. 4. Bersikaplah realistis. 5. Wujudkan dengan tindakan. 6. Bersikap fleksibel.
Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Langkah-langkah melakukan evaluasi strategi: 1. Konsistensi strategi. 2. Memperbaiki tolak ukur kinerja. 3. Pengukuran kinerja. 4. Analisis varians. 5. Mengambil tindakan korektif. 6. Meninjau berdasarkan strategi. 7. Kesesuaian. Manajemen isu merupakan proses manajemen strategis yang membantu perusahaan mendeteksi dan merespon pada perubahan di lingkungan sosiopolitik, salah satunya di perusahaan. Sederhananya, hal ini merupakan proses untuk memantau dan mengidentifikasi perusahaan di lingkungan perusahaan. Isu utama manajemen dalam implementasi strategi meliputi penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan insentif, meminimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan manajer. Isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Pemasaran saat ini lebih menitik beratkan pada membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya sekedar menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa. Perusahaan harus membuat pelanggan terlibat sejauh mungkin dalam pengembangan perusahaan, seperti mengumpulkan saran-saran dari pelanggan mengenai pengembangan produk, customer service, dan ide-ide baru. Isu keuangan atau akuntansi. Beberapa hal yang penting dalam bagian ini adalah: 1. Memperoleh modal untuk menerapkan strategi. 2. Sumber pendanaan baru. 3. Proyeksi laporan keuangan. 4. Anggaran keuangan. 6. Mengevaluasi nilai suatu bisnis. 6. Menentukan apakah akan go public. Isu sistem informasi manajemen. Proses manajemen strategi perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi manajemen yang efektif. Sistem informasi manajemen adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan yang performanya bagus dan tidak. Kemampuan perusahaan untuk mengolah informasi akan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Sistem informasi yang baik memungkinkan perusahaan mengurangi biaya. Evaluasi merupakan proses mencari informasi kemampuan suatu kinerja. Kemudian pengukuran merupakan pemberian angka tertentu atau nominal sesuai dengan kemampuan suatu kinerja. Dan yang terakhir, penilaian merupakan pengambilan keputusan atau penilaian akhir dari kemampuan kinerja. 6 tahapan dalam penilaian kinerja: menetapkan standar kinerja, mengkomunikasikan standar kinerja yang diharapkan ke karyawan, mengukur kinerja yang nyata, bandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan, diskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Internal audit adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan pengolahan. Peranan audit internal ini sangat besar kontribusinya di dalam perusahaan. Langkah-langkah audit internal: 1. Perencanaan jadwal dan proses audit. 2. Pelaksanaan proses audit. 3. Penyusunan laporan. 4. Pengambilan tindak lanjut. Baiklah, itu saja video penjelasan tentang mata kuliah manajemen strategi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.